Misalnya Ustadz Latif mengatakan, alhamdulillah nih saya sudah hafal Quran 30 juz. Nah, itu ya Pak Latif bersyukur sedang ya. menceritakan tentang diri sendiri. Iya, alhamdulillah. Saya nggak bisa mengatakan, wah, sombong banget tuh orang. Iya. Sombong Sombong iya, saya. Kalau kayak gitu kan berarti samanya saya yang rendah diri. Kecuali Ustadz Latif mengatakan, Kang Asep bisa berapa juz? Juz 30 juga saya ragukan. Sombong amat. Sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bahlul Masail, di mana kita mempermasalahkan kebodohan bersama dengan orang-orang bodoh. Secara Gitu bodoh ya. pula. Secara bodoh pula. Gitu kan. Nah ini menarik banget ya kalau kita nama kita ya talk show ngobrol-ngobrol kayak gini kan dengan Bahlul Masail. Gimana nih Kang Asep, Bahlul Masail itu apa sih? Ya, yang pertama bahlul itu sendiri mungkin harus dijelaskan, masail harus dijelaskan ya. Karena di sini ada orang yang pernah mondok, biar dia jelasin dulu lah. Gitu Bahlul ya? itu apa, masail itu apa. Iya. Gimana asalnya? Iya, Gimana jadi Bahlul Masail? biasanya kan di dalam tradisi-tradisi pesantren itu ada istilah bahtul masail ya. Bahtu itu membahas masail jamak dari masalah. Nah, ini sigotnya sigot muntahal jumu ya. Ini sigot berarti masail itu jamak yang memang sangat banyak gitu ya. Sigot muntahal jumu itu muntaha itu berarti penghabisan. Sigot muntahal jumu jamak dengan sigot yang penghabisan udah paling banyak lah. Nah ini sebentar nih, masail. ini orang-orang kalau orang yang belajar bahasa Indonesia, sigot itu apa ya? Sigot itu apa ya? Majas. Apa namanya? Sigot itu bentuk ya. Bentuk apa ya? Bentuk kalimat yang menggambarkan tentang jamak tadi. Jamak. Jamak ya. Contohnya masalah. Maskanun tempat tinggal, masakin. Iya. Tempat tinggal miskinun, masakin gitu ya. Iya. Ngomong-ngomong kita bakal dimasakin kan. Iya, masakin gitu ya. Jadi orang-orang miskin itu kerjanya masakin. Masakin punya orang. Nah, bahsul masail, bahtu membahas. Masail jamak dari masalah banyak sekali. Nah, itu tapi kalau serius ya, orangnya juga benar, ilmu, pembahasannya juga benar, secara benar itu bahsul masail. Tapi kalau bahlul masail ini masalah-masalah dibahas, masalah kebahlulan. Masalah kebahlulan. Yang bikin orang-orang bahlul, Bikin orang jadi bahlul. yang ngebahas kan Orang-orang bahlul dibahas secara bahlul. dibahas juga, secara gitu bahlul ya. juga ya. Ya intinya bahlulan lah pokoknya gitu ya. Tetapi kadang-kadang bahlul ini menyimpan sebuah kecerdasan. Sebentar. Gimana? Bahlul itu apa? Nggak semua. Bahlul itu apa dulu? Bahlul. Bahlul itu Oke. apa dulu nih? Iya, bahlul itu udah ibaratnya apa tadi Kang Asep kalau bahlul itu ya? Ya gopar mungkin ya. Apa tuh gopar tuh? Goblok parah. Tapi bukan gofar ya, bukan gopar ya. Gopar, Gopar ya, ini istilah Kang Asep ya. Jahil murakkab barangkali ya, jahil udah numpuk-numpuk lah begitu ya. Ada istilah lain Kang Asep selain itu? Ada tomat. Apa tuh tomat? Tolol amat. Kirain tobat kumat ini tolol amat ya. Tolol amat, ya. Waduh, ini kayaknya hancur-hancur nih. Tapi memang dengan bahlul itu sendiri kan kita mengaku bodoh, artinya bodoh itu pengen belajar ya, pengen belajar ya. Jadi kan ada bahasa Sunda itu gimana? Mas, Ya bodoh? di dalam bahasa Sunda kan ada dua gambaran untuk menggambarkan kebodohan. Jadi bodoh terparah itu namanya bodoh kata toloya. Jadi bodoh kata toloya itu orang bodoh ngerasa dirinya pinter gitu ya, padahal nggak tahu apa-apa dan dikasih tahu wah apa namanya nggak bisa juga gitu ya, dikasih tahu merak doang artinya bertahan bahwa dia ngerti gitu padahal nggak tahu gitu. Jadi udah bodoh, pahamnya banyak salah, diingetin juga ngelawan gitu ya. Ya itu masuk ke dalam kategori hadis itu dikatakan orang takabur tuh yang begitu kan gitu, dikasih tahu susah gitu. Nah kalau ada dua, yang satu lagi bodoh alewo. Kita merasa bodoh karena itu kita bertanya, kita cari tahu para ahli gitu. Ya mudah-mudahan acara ini karena saya juga ngerasa bahlul, Anda merasa bahlul,
Dilarang saling pembawa acara mendahului. pada bahlul ya. Jadi bahlul people. Ya, mudah-mudahan yang nonton Iya, yang bisa menaikkan derajat kebahlulan kita. Ya artinya ada orang-orang yang lebih arif gitu Iya, ya, yang iya, melihat iya. kegiatan acara kita ini yang bisa memberikan justru pernyataan-pernyataan yang cerdas. Iya, 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 Tapi iya. barangkali yang keluar dari podcast ini adalah kalau toh ada simpulan ya simpulan yang bahlul lah. Bahlul lah ya. Jadi artinya kalau Anda terima mentah-mentah begitu aja salah sendiri. sendiri gitu kan gitu. Iya, iya. Kalau dalam bahasa Arabnya apa satu? Bodoh alewoh atau bodoh Iya, kotor? jadi kalau di Imam Ghazali itu memberikan ada klasifikasi ya. Ada orang-orang yang kategori la yadri wa la yadri annahu la yadri. Dia nggak ngerti, tetapi nggak ngerti bahwa dirinya nggak ngerti. Itu paling parah itu ya. Parah, itu Paling parah ya. Bahasa Sundanya apa tadi? Bodoh Ya, kata toloyo. Bodoh Kakatoloyo. Kakatoloyo. Tapi ada bodoh yang kedua, la yadri wa yadri annahu la yadri. Nah, Bodoh dia tapi nggak- sadar bahwa dirinya bodoh. Iya. Yadri dia nggak ngerti. La yadri dia nggak ngerti. Wa yadri tapi dia ngerti. Bahwa dia nggak ngerti. Bahwa dia nggak ngerti. Nah, inilah akhirnya mau belajar. Iya. Nah, ini mudah-mudahan tadi shifting tadi meningkat ya. Bodoh kata toloyo. Kebodohan menjadi lewo. Bodoh kebodohan alewo. lewo. Yang pintar-pintarnya mah udah banyak lah ya kan. Iya, iya, Nah paling benar, tidak kita ngambil segmen yang di dua bodoh ini aja. Betul nggak? Kan banyak orang Iya, 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 pintar-pintar, benar, wah benar, udah benar, banyak. Betul Iya, ya, iya, stay iya. foolish, stay hungry. Iya. Ya ibaratnya kita ngaku aja dah daripada bonyok. Aku bodoh. Iya, ngaku bodoh aja daripada ngaku pinter. Gitulah, jadi bahlul people yang dirahmati oleh Allah. Nah, sekarang kita bahas itu dulu nih ya, bahlul masail itu. Gimana lagi? Kang Asep ada yang perlu kita Iya, bahas? yang jelas bahwa ya kan dari kajian psikologi orang yang memandang merasa bodoh itu juga butuh sebuah merasa bodoh itu butuh sebuah kompetensi. Iya, iya, iya. Sampai orang ngerasa bodoh itu butuh kompetensi. Artinya juga kalau kita lihat dari tingkatannya kebutuhan ya, ada seorang tokoh psikologi yang namanya Abraham Maslow. Dia dari kebutuhan fisiologi gitu kan, kemudian naik nantinya adalah kebutuhan rasa aman, kemudian nanti naik juga kebutuhan harga diri. Nah, kemudian juga ada terpuncak itu adalah kebutuhan eksistensi. Nah, di situ ada cinta, ada ini, termasuk humor. Aktualisasi diri ya. Nah, aktualisasi diri. Humor itu hanyalah mungkin terjadi kalau kita bisa melihat diri kita dari atas gitulah. Beyond, transcend. Sehingga kita merasa, ih, gua tuh goblok banget ya. Ih, bodoh banget ya. Masya Allah, lucu banget diri gua. Nah, Iya. ketika kita udah bisa kayak gitu, itu peluang kita menjadi makhluk yang dalam arti bertransendensi menjadi lebih spiritual adalah besar. Nah, sehingga menyadari kebodohan juga butuh ilmu. Jadi sebenarnya mereka pinter sebenarnya. Mereka pinter, karena kalau orang-orang yang ya sulit gitu untuk sampai level itu, karena butuh refleksi, butuh mentertawakan diri, butuh ngaca terus. Berarti Kang Asep yang humor zaman dulu tuh ada ulama, itu kan mereka ada yang pura-pura bodoh tuh, ulama siapa tuh Kang Oh Asep? ya tuh? banyak gitu. Nah, ulama-ulama zaman dulu ya, kalau kita misalnya baca dari Tazkiratul Aulia gitu ya, itu kan banyak yang dikisahkan melakukan tindakan-tindakan yang oleh masyarakat awam dipandang bodoh. Gitu, oleh masyarakat awam dipandang bodoh. Tetapi sebenarnya mereka justru dengan sengaja gitu melakukan dalam tanda petik yang dipandang bodoh itu dalam rangka justru tadi dalam rangka untuk melakukan akhlak-akhlak mulia. Misalnya menghormati orang lain, membuat orang lain tetap berharga, membuat orang lain itu tidak merasa sulit gitu ya. Nah, saya rasa banyaklah kisah-kisah itu. Misalnya saja ada salah satu kisah Imam Ahli Fikih. Ya, Imam Ahli Fikih ini sedemikian rupa dia tinggal di satu tempat, dia kebetulan tempatnya itu saja nyewa ke tempat orang lain gitu. Wah, dia hormati gitu. Tapi dia tetap aja di rumah yang mungkin biasa-biasa saja. Nah, pada waktu dia sakit, si yang punya rumah ngelihat, oh ternyata itu udah jebol itu. Jadi udah ambrol dan si imam ini tidak protes, padahal kalau ngomong juga ke penyewa ya akan ini. Nah, kata orang lain bodoh amat nih gitu ya kan, bodoh amat. Tapi setelah ditanya kayak gitu dia jawab kepada murid-muridnya, aku tahu bahwa kalian akan menganggap aku bodoh.
Tetapi tahukah kalian bahwa perilaku yang kulakukan inilah dalam rangka menjaga harkat, martabat, harga diri dari si penyewa. Nah, ini kan luar biasa gitu. Dan itu kan ada alak yang cukup mulia, itu adalah ketika kita mampu memikirkan bahwa orang lain itu kan ada suatu akhlak yang tinggi gitu. Masya ya. Allah, Ya. betul. Nah, artinya kan ya banyak tuh perilaku-perilaku yang dipandang bodoh justru dilakukan oleh orang dengan cara berpikir yang sangat cerdas dan mempertimbangkan berbagai macam aspek. Masya Allah. Ya. Jadi memerlukan kecerdasan, memerlukan kerendahan hati Oh, ya, iya. untuk menjadi bahlul itu. Menjadi ya. bahlul itu. Berarti ada kisah-kisah yang seperti itu ya? Wah, banyak. Iya, Kayaknya kayaknya tukang kisah dia lah ya kan. Tukang Tapi ini dongeng, ngomong-ngomong nih, Cangkir Hatam bagus juga. Wah, itu dia nih. Biar kita nggak bahlul banget nih. Iya. Nah, kita kan harus belajar juga nih dengan hatam buat ngafalin Quran itu mudah gitu Kang Asep. Jadi namanya itu hafal tanpa menghafal. Ini juga begitu juga. Sebenarnya orang bahlul itu yang merasa bahlul itu sebenarnya pinter tanpa merasa pinter. Iya. Betul. Tagline-nya mirip dong. Mirip ya. Waduh. Nah, jadi terkait tadi saya ingat ada seorang sufi namanya Hatim Al-Asom ya. Namanya sih Hatim, Pak Hatim. Al-Asom itu artinya Itu julukan berarti ya? julukan, artinya tuli ya, bolot lah begitu ya. Hatim si Tuli lah gitu Hatim si tuli, si bolot gitu. Bolot Pak RT. Dia bolot kecuali tentang cewek. Duit kan. Itu kalau si bolot ya. Iya. Kalau ini tuli gitu kan. Ini ceritanya suatu saat ketika di majelis yang sangat mulia, jamaah banyak. Tahu-taunya ada yang mau bertanya, ada silakan maju ke depan, ada nenek-nenek mau nanya. Ya, maklum nenek-nenek klep-klepnya itu ya, engine mountingnya udah Pada rontok. udah pada rontok begitu. Giliran lagi gimana? Silakan Bu, nanya apa? Totonya bro gitu ya. Kentut. Wah, kentutnya levelnya tingkat dewa. Siapanya yang kentutnya? Neneknya Neneknya? itu. Oh. Neneknya kentut, kentutnya gede. Orang-orang ketawa. Lalu kata Hatim, waduh, nenek ini kentut. Orang-orang pada ketawa. Dia kentut di hadapan aku. Dia merasa bahwa aku adalah guru yang sangat dihormati. Ini aku sikapnya bagaimana ya? Kalau aku ketawa, takut menyakiti nenek itu, perasaan itu. Karena di depan orang-orang ditertawakan oleh gurunya. Kalau nggak ketawa, lucu gitu kan. Bagaimana nih? Iya. Akhirnya beliau mengambil sikap, oke lah kalau begitu aku pura-pura tuli. Gimana Nek? Gimana Nek? Begini Pak Kiai, begini. Nek, ulangi lagi Nek. Wah, neneknya senang. Oh, alhamdulillah, berarti guru yang saya hormati ternyata tuli, bermasalah dengan pendengaran. Wah, senang nenek, besok lagi itu guru itu seperti tuli juga, besok lagi seperti tuli juga. Suatu saat nenek itu wafat. Ketika nenek itu wafat, Hatim Al-Asom sudah terlanjur diberi label Al-Asom si tuli. Hatim si tuli, guru besar tapi tuli. Iya. Akhirnya ketika nenek itu wafat, kembali lagi lah beliau tidak Al-Asom lagi. Jadi seperti biasa lagi. Jadi ini luar biasa ya. Melabelkan dirinya dengan label-label kebahlulan. Berarti kan gitu ya. Al-Asom dia siap dibilang bahlul padahal dia super cerdas, beliau luar biasa, excellent, tetapi humble. Demi dia rela dibilang bahlul, rela dibilang Al-Asom tuli demi menjaga perasaan seorang nenek tua. Masya Allah, akhlaknya luar biasa. Luar biasa ya. Jadi memang itu juga nah itu sampai jadi ya hal-hal seperti itu juga di sebuah metodologi. Sampai menjadi metode dalam rangka tazkiyatun nafs. Sehingga ada yang namanya malamatiyah. Malamatiyah itu adalah teknik begitu. Gimana caranya supaya kalau perlu saya dicaci maki orang. Nah, Bentar. Malamatiyah itu gimana Kang Asep? Apa Nah, itu malamatiyah? malamatiyah itu istilahnya biar beliau. Oh gitu. Istilahnya. Tetapi kalau dari kajian psikologi dia kan adalah sebuah cara di mana kita justru mencari kritik. Karena bisa jadi kita akan terbiasa, semua orang kan pengennya ngerasanya udah baik gitu. Justru malamatiyah sebaliknya, gimana caranya aku kalau perlu dikritik orang. Aku dikasih tahu orang, aku dijelek-jelekin orang. Sehingga aku tahu di titik nazirku itu seperti apa. Nah, jadi bahlul itu ya kan kalau kita lihat ngapain amat, repot-repot amat jadi dicaci maki orang segala macam gitu ya. Tetapi mereka dalam rangka ngelatih kesucian jiwa tadi. Masya Allah. Karena
diri ini yang memang perlu ditundukkan. Nah, ditundukkannya bahkan mereka dengan penuh kesengajaan Masya gitu. Allah. Iya benar-benar. Iya. Karena nggak mudah untuk menurunkan ego kan, ego diri gitu ya. Iya, self karena itu tanpa ya. disadari bisa jadi juga karena kebahlulan kita dalam pendidikan seringkali kan orang justru yang kita bimbing itu tuh untuk dirinya naik kan, Iya, tanpa iya, kita sadari loh. Iya. Nah, kita puji anak kita gitu sehingga senang dipuji, bukan senang prosesnya justru kan. Kalau kita puji prosesnya kan dia ngelihat bahwa yang dipuji bukan diri aku tetapi proses yang aku lakukan, Iya, tindakan yang aku lakukan. Selama ini kan yang kita puji orangnya, ya. Sehingga kalau orang itu hanya orang itu menjadi besar, ngerasa lebih besar bahkan dibandingkan apa karyanya. Nah, sehingga menjadi nggak nyaman gitu ketika ada orang yang barangkali memberikan masukan gitu ya. Iya. Nah, jadi ya cara-cara bahlul juga kalau kita lihat itu ya. Bahlul juga ya. Tapi gini juga dilema juga nih Kang Asep. Kan kalau anak itu dimotivasi dengan apa kita kritik terus tanpa ada pujian, efeknya si anak jadi minder, self image-nya jelek. Tapi di saat dipuji terus dia terbiasa pujian sehingga didapat ini baper gitu loh. Ya, Kang Asep itu gimana tuh? Nah, ya karena itu penting sekali yang perlu dipuji itu apanya. Yang perlu dipuji itu bukan orangnya, yang perlu dipuji itu prosesnya. Misalnya dia anak belajar bagus, kamu udah belajar 3 jam nih ya. Ayah perhatikan selama 3 jam ini dia ada peningkatan nih. Kamu jadi lebih paham soal proses yang kita Jadi puji. tidak melekat pada anaknya. Jadi tidak itu ya. melekat kepada anak. Iya. Kalau kita kan selama ini bagus, anak papa, pinter banget. Itu. Nah, itu ketika si ayah kemudian tidak memberikan itu, mengkritik, gimana sih ini? ditambah. Langsung down ya karena dia menganggap bahwa yang dipuji itu bukan proses, yang dipuji itu adalah dirinya secara keseluruhan. Iya. Dan kalau di dalam kita perlu juga menambahkan kata-kata ya. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Begitu kan? Iya. Jadi apa yang terjadi pujian-pujian itu, alhamdulillah pada hakikatnya ini adalah Allah. Jadi Allah titipkan kehebatan pada yang dilakukan oleh anak itu. Lalu masya Allah, tabarakallah, ini adalah kehendak Allah, maha berkah Allah, gitu kan? Jadi ketika kita memuji ada alhamdulillah atau masya Allah, tabarakallah. Seperti Berarti itu. gini ya, ketika kita misalkan bercerita tentang pencapaian pencapaian kan ada banyak juga saya sudah sekarang posisi ini. Iya. Berarti diksi perlu diganti ya. Iya. Jadi alhamdulillah mungkin Allah takdirkan Allah takdirkan. saya jadi seperti ini gitu ya. Saya punya ini, alhamdulillah Allah titipkan saya perusahaan-perusahaan, Allah titipkan saya saham-saham. Nah, berarti titipan berarti titipan. ya. Titipan. Tadi kalau prestasi Allah takdirkan, Allah beri kesempatan kepada saya gitu ya. Betul. Nah, alhamdulillah Allah beri kesempatan kepada kamu menjadi juara, kamu mengalami ini. Alhamdulillah Allah titipkan kepada kamu punya kemampuan begini. Nah, itu ya. Jadi ada sebuah diksi-diksi yang perlu kita adjust dikit aja. Iya. Nah, jadi seperti itu. Nah, tadi saya mendapat PR dari Kang Asep tadi. Malam mati ya. Malam mati ya. Iya, jadi kalau gimana? malam mati ya ini berasal dari bahasa Arab lama yalumu. Lama yalumu artinya mencela ya, mencela. Malam artinya yang dicela atau tempat celaan. Malam mati ya berarti sebuah gaya, sebuah cara supaya kita jadi tempat celaan. Nah, malam mati ya. Jadi malam itu tercela tuh berarti. Jadi kita lihat, wah itu 3 orang bahlul bikin acara podcast ngapain gitu ya. Siap-siap dicela malam kita mati nih. ya, karena itu penting. Bukan saya dicela, kita sendiri udah nyala diri sendiri gitu kan. Jadi kalau orang lain nyala ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa karena memang udah gitu tercela ya. Iya, jadi memang ada sufi-sufi yang tadi Kang Asep bilang malam mati ya. Karena apa? Di dalam sebuah hadis man takabbara wa do'ahullah wa man tawadu'a rafa'ahullah. Siapa yang kibir, merasa tinggi, Allah akan jatuhkan. Siapa yang merasa rendah, Allah akan tinggikan. Ya, tetapi problemnya gini, ada bahasa di dalam bahasa Betawi nih, biar miskin asal sombong. Itu dia tuh. Gagah oli nyilih gitu kan. Ini biar miskin asal kesohor gitu ya. Allah ya itu dia.
itu kan ya memang kadang-kadang kalau kibir itu problemnya bukan masalah di kepemilikan sih. Iya. Lebih ke tadi di perasaan tadi. Perasaan. Merasa lebih dikit. Lebih aja ya. Dan perasaan itu adanya dalam perbandingan. Nah, jadi barangkali ini juga yang barangkali kebanyakan di kita tuh banyak orang-orang nggak bisa membedakan antara percaya diri dan sombong. Nah, padahal sangat beda. Iya. Percaya diri itu nggak ada kaitannya dengan perbandingan. Misalnya Ustadz Latif mengatakan, alhamdulillah nih saya sudah hafal Quran 30 juz. Nah, itu ya Pak Latif bersyukur sedang ya. menceritakan tentang diri sendiri. iya alhamdulillah. Saya nggak bisa mengatakan, "Wah, sombong banget tuh orang." Iya. Sombong iya, amat. saya. Kalau kayak gitu kan berarti samanya saya yang rendah diri. Kecuali Ustadz Latif mengatakan, Kang Asep bisa berapa juz? Juz 30 juga saya ragukan. Sombong amat. Sombong. Nah, di titik itulah baru kesombongan itu ketika ada perbandingan. benar. Kalau kita lihat kenapa misalnya iblis itu dinyatakan makhluk sombong ya kan? Karena tadi dia membandingkan. Cilakannya perbandingan dia kan ke asal usul. Lu dari tanah, gua dari api kan gitu ya. Iya. Nah, sama aja, gua dari Betawi, lu dari Tasik gitu, sama sebenarnya. Iya. Antara Arab dengan non Arab. Antara Arab non Arab. Antara gitu. Eropa dengan dengan iya, ini. gitu ya, Jadi benar, ketika benar. kita ada perbandingan seperti itu, baru di situ dinyatakan sebagai kesombongan. Iya. Kalau misalnya Kang Odi bilang ke kita semua, alhamdulillah tadi Ane udah bisa bikin podcast nih walaupun sendirian. Meskipun bahlul ya. Ya, meskipun bahlul gitu kan. Ya kan dia nggak bandingin sama siapa-siapa. Iya. Iya, orang lebih baik itu bahlul. Bahlul, ya. Nah, jadi memang penting itu ya malamatia di satu sisi, karena yang nggak gampang itu la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. Tidak masuk surga orang yang ada dalam kolbunya ada sebesar zarrah dari kesombongan. Bukan hanya surga nanti, surga kenikmatan ibadah pun akan ambiar kalau kita sombong. Maka di dalam tasawuf itu sebagian memang mengamalkan malamatiyah karena tidak mudah. Contoh misalkan gini ya. Ada seorang anak kiai, kakeknya bapaknya kiai, kakeknya kiai, bapaknya pahlawan nasional, kakeknya pahlawan nasional, Gus Dur. Iya. Itu dia datang ke kiai besar pada cium tangan. Repot ini ya Allah. Siapa di Indonesia yang bapak dan kakeknya pahlawan nasional? Nggak ada lagi mungkin selain Gus Dur ya. Katakanlah Ibu Mega baru satu. Pahlawan nasional. Ini bapak dan kakeknya. Jadi dihormati oleh seluruh ulama, kecil aja udah dicium tangan, ibaratnya Gus Dur gitu. Ini gak gampang. Maka Gus Dur melakukan supaya dia mengenolkan diri, supaya tetap rendah hati. Maka dia, menurut satu riwayat, kadang-kadang beliau tuh sengaja dengan pakaian yang biasa, lalu dagang gorengan. Supaya apa? Orang menghina dia. Jadi, oh iya, saya down to earth. Ya, bahasa Tegalnya begitu ya. Jadi tetap down to earth, tetap menginjak bumi. Jadi itu nggak mudah. Bahkan Ibrahim bin Adham ketika beliau suatu saat orang nggak ngerti bahwa itu raja ya. Ibrahim bin Adham kan raja itu. Bahkan beliau lucuti pakaian kerajaannya berubah menjadi bahlul. Jadi ada pengemis, Tong sini Tong, kata Ibrahim bin Adham. Mau nggak baju ini? Mau. Nih ganti. Udah saya pakai baju ente. Wow, udah mengembang. Tuker nasib, gitu ya. Tuker nasib. Dia pakai baju kerajaan, lalu Ibrahim bin Adham jadi rakyat jelata, lalu ketika balik, saat menjadi rakyat itu, orang nggak tahu bahwa dia itu raja. Iya. Ketika saya Ibrahim bin Adham ngaku-ngaku aja dipukul, jatuh dari tangga. Dia senang, alhamdulillah, saya sekarang jadi orang rendah. Begitu, nggak gampang itu. Jadi ketika jatuh, inilah saat-saat terindah dalam hidup saya. Ketika saya dianggap orang hina, ketika saya dianggap orang rendah. Itulah malamatiyah, antara lain ya. Iya. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang penting juga. Maka daripada kita ngaku pinter, mendingan bahlul. Iya ya. Cuman gini ya, ada ini juga nih, ada dilema secara psikis. Iya. Kalau yang saya bisa pahami ya. Madepnya ke sini kalau psikis. Ini ya langsung sini. Kang Asep nih gini Kang. Ini kan saya misalkan gini, aduh saya lemah sama saya hina. Akhirnya kan jadi self expressionnya jadi inferior gitu kan. Jadi takutnya terjebak ke situ. How to. Gimana cara biar ini? Sebenarnya beda ya. Problemnya barangkali mungkin tadi ketika kita orientasinya perbandingan, ketika Anda menempatkan diri Anda di hadapan orang lain ada di mana? Problemnya orang itu kan di situ. Kita selalu memperbandingkan. Para ulama-ulama tadi yang disebutkan oleh Ustadz Latif tentunya saja
perbandingannya itu lebih ke diri sendiri. Dengan target pencapaian diri sendiri gitu. Nah, jadi Anda kalau misalnya selalu membandingkan dengan orang, Anda akan menganggap bahwa Anda bukan apa-apa. Anda bukan siapa-siapa. Dan Anda bisa jadi mengutuki diri Anda. Tetapi kalau Anda targetnya dengan adalah potensi saya berapa? Berapa yang udah saya lahirkan menjadi kompetensi. Ya. Maka sebenarnya Anda sedang bersaing bukan dengan siapapun, sedang bersaing dengan diri Anda. Diri sendiri. Oh, jadi mengubah dari potensi menjadi kompetensi. Berapa banyak? Betul. Lalu yang sudah di-achieve sekarang dengan yang sebelumnya berapa banyak? Jadi compare itu terhadap diri sendiri. Dari sendiri. Karena itu nantinya adalah akan klop tuh dengan apa yang dikatakan Sayyidina atau Imam Ali Karamallahu wajhah ya. Yang tadi kalau kita ngelihat orang yang lebih tinggi kita harus ngapain, kalau kita ngelihat orang yang lebih dalam tanda petik lebih rendah harus ngapain kan gitu. Akan lebih klop ke situ jadi ya. Sehingga melihat orang lain itu setelah kita justru ngelihat potensi terbaik kita tuh di mana. Sudahkah potensi-potensi terbaik itu jadi kompetensi apa belum? Itu dulu gitu. Baik, luar biasa. Jadi Bahlul People. Kita tagline jadi Bahlul People. Iya, kalau dia biar pinter-pinter. Udah pada pinter-pinter. Kita nih Bahlul People. Kita aja Bahlul. Kita aja lah gitu ya. Iya. Oke, Dia jadi jangan ikut-ikutan Bahlul. jangan. Oke, sahabat semua, jadi kita sudah jelas ya di sini kita ada podcast namanya Bahlul Masail. Kita mempermasalahkan kebodohan gitu ya, permasalahan-permasalahan bodoh yang membuat kita juga jadi bodoh dengan narasumber juga yang bahlul juga yang bodoh-bodoh gitu kan. Dengan cara yang bodoh. Dengan cara yang bodoh pula gitu kan. Tapi mudah-mudahan dari situ muncullah sebuah hikmah yang bisa kita pelajari bersama. Tapi juga intinya jangan puas juga, kita cari juga referensi yang lain, komparasi yang lain. Demikian ya, sahabat, sekian dulu podcast kali ini. Kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya. Ya, jangan kemana-mana ya. Langsung klik nih video selanjutnya. Demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.